Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiree Agustin dengan NPM 10070218120 dari Prodi Teknik Industri yang akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul Perbaikan Pengendalian Kualitas menggunakan alat bantu Seven Quality Control Tools dan metode 5W1H pada studi kasus CV Wijaya Teknik. 5 topik pembahasan yang akan saya bawakan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Yang pertama yaitu ada latar belakang, di mana CV Wijaya Teknik merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri injection molding plastik. Perusahaan beroperasi setiap hari Senin sampai hari Sabtu dan memiliki 2 shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu produk plastik seperti perlengkapan rumah tangga, pocendo, kemasan obat mata, tutup botol, dan lain-lain. Strategi merespon pasar yang dilakukan perusahaan terhadap konsumen yaitu dengan melakukan make to order, artinya perusahaan memproduksi produk berdasarkan pesanan konsumen. CV Wijaya Teknik pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah komplain setiap bulannya. Peningkatan jumlah komplain ini disebabkan dari keluhan konsumen yang menerima produk cacat. Berikut merupakan grafik data kecacatan pada produk pada bulan Agustus 2021 sampai bulan Juli 2022. Menunjukkan melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 3%. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi permasalahan produk cacat tersebut yaitu melakukan rework. Namun, produk rework ini menambah biaya bagi perusahaan sehingga diperlukan pengendalian kualitas. Berikut merupakan dokumentasi pada saat produksi di perusahaan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya kecacatan produk pada proses produksi di CV Wijaya Teknik. Dan yang kedua yaitu usulan perbaikan apa yang dilakukan untuk mengurangi kecacatan yang terjadi pada proses produksi. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi sebuah jenis dan faktor kecacatan yang terjadi pada proses produksi. Yang kedua yaitu memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi kecacatan pada produk di CV Wijaya Teknik. Batasan masalah yang saya buat yaitu pertama, penelitian ini dilakukan di CV Wijaya Teknik Kota Bandung. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada bagian kerja produksi yang menghasilkan jenis kecacatan tertinggi. Yang ketiga yaitu penelitian ini dilakukan pada penyebab terjadinya kecacatan produk dan memberikan usulan perbaikan untuk peningkatan kualitas dan mengurangi cacat produk di CV Wijaya Teknik. Tinjauan pustaka yang saya pakai yaitu ada 5. Yang pertama ada kualitas, yang kedua ada pengendalian kualitas, yang ketiga tujuan pengendalian kualitas, yang keempat Seven Quality Control Tools, dan yang terakhir yaitu 5W1H. Metode penelitian yang saya buat, yang pertama itu studi pendahuluan yang terbagi menjadi 2, ada studi literatur dan studi lapangan. Yang selanjutnya itu mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan masalah, menetapkan tujuan penelitian, serta menetapkan batasan masalah. Lalu mengumpulkan data dengan berbagai. Yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan, yang kedua spesifikasi produk, yang ketiga data produk kecacatan, yang keempat penyebab kecacatan, dan yang terakhir yaitu proses pembuatan produk. Setelah pengumpulan data, lalu mengidentifikasi sebuah variabel kecacatan, lalu mengolah data menggunakan alat bantu Seven Quality Control Tools yang terdiri dari 5 alat. Yang pertama yaitu ada lembar periksa atau check sheet, yang kedua yaitu pemisah masalah stratifikasi, yang ketiga histogram, yang keempat diagram Pareto, dan yang terakhir yaitu diagram sebab akibat. Dan yang selanjutnya yaitu menganalisis serta mengusulkan perbaikan menggunakan metode 5W1H, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan dan memberikan saran. Yang selanjutnya yaitu ada rekapitulasi check sheet pada saat penelitian, yaitu pada 12 bulan yang dimana jumlah produksi pada Pocendo ini sebesar 315.000 dan mempunyai jumlah kecacatan yang ada yaitu 11.251. Selanjutnya yaitu rekapitulasi stratifikasi yang dimana kita mengelompokkan jenis cacat yang ada pada produk Pocendo. Yang selanjutnya yaitu ada histogram, di mana histogram ini digunakan untuk memetakan sebaran banyakkan titik untuk memungkinkan penggambaran informasi secara ringkas dan berbentuk grafik. Dan berikut merupakan hasil penelitian grafik histogram jenis cacat produksi Pocendo. Dan yang selanjutnya yaitu ada hasil penelitian grafik histogram jumlah produksi Pocendo. Dan yang selanjutnya itu ada perhitungan diagram Pareto. Di sini berdasarkan perhitungan presentasi kumulatif cacat, jenis kecacatan produk Pocendo yang mencapai 80% yaitu jenis kecacatan short, flashing, dan bubbles. Maka dari itu ketiga jenis kecacatan tersebut merupakan permasalahan yang paling dominan yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan. Yang selanjutnya itu ada diagram sebab akibat, di mana faktor jenis kecacatan short yaitu lingkungan, metode, manusia, dan mesin. Dan faktor diagram sebab akibat jenis kecacatan flashing yaitu metode, lingkungan, dan manusia. Serta diagram sebab akibat jenis kecacatan bubbles yaitu materials, metode, manusia, dan lingkungan. Serta
dilakukan usulan perbaikan 5W1H yang diinput dari data diagram sebab akibat. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di CV Wijaya Teknik pada bidang produksi yaitu target yang dihadapi perusahaan adalah cacat produksi mencapai lebih dari 3%, sehingga tidak sesuai dengan perusahaan yang ada. Kategori cacat yang diidentifikasi pada produk Ocendo yaitu kecacatan charset, bubbles, black spot, flashing yang harus melakukan pembersihan dan staging tidak rata. Penyebab kecacatan terdiri dari beberapa faktor, yaitu diantaranya manusia, mesin, metode, lingkungan, dan material. Usulan perbaikan pengendalian kualitas dengan menggunakan metode 5W1H berdasarkan kecacatan yang paling dominan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk permasalahan tidak sesuai SOP pada pembuatan produk, maka bentuk perbaikan yang dilakukannya yaitu untuk meningkatkan kualitas kerja operator dengan cara dilakukannya briefing setiap kali akan melakukan produksi oleh operator. Yang kedua yaitu untuk masalah operator tidak fokus, maka usulan perbaikan yang dilakukan dengan mengoptimalkan cara kerja operator melalui pengecekan oleh bagian produksi dan memberikan pelatihan terhadap operator terkait dilaksanakan 1 kali dalam sebulan. Yang selanjutnya yaitu untuk permasalahan kondisi mesin yang terlalu panas, maka bentuk perbaikan yang dilakukan yaitu mengusulkan kepada bagian mekanik atau maintenance untuk melakukan perawatan berkala. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh pada penelitian pengendalian kualitas, dapatkan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan harus melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan berkelanjutan secara terus-menerus kepada seluruh produksi agar dapat mengurangi kecacatan produk. Yang kedua, perlunya dilakukan pengawasan, pengarahan, dan pelatihan kepada operator secara berkala. Dan yang terakhir yaitu dilakukan untuk penelitian mengenai pemilihan supplier agar bahan baku yang dipakai oleh perusahaan berkualitas baik dan menghasilkan produk yang baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.